Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati para ustaz, para sesepuh serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah membangunkan kita dari kematian kita menuju masjid ini guna mendirikan sholat subuh berjamaah, kemudian ditambah i'tikaf hingga sampai syuruk. Insyaallah setelah syuruk kita sholat 2 rakaat, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita semuanya sebagaimana pahalanya orang berhaji dan umroh secara sempurna. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya dan umatnya yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita mulai ta'lim ba'da subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya hanya melanjutkan ngaji pada bulan-bulan yang lalu tentang pokok-pokok ajaran Islam, di mana pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang 2, yaitu akidah atau iman, dan yang kedua adalah syariat. Itu sudah. Yang akidah atau iman itu kaitannya dengan ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan ibadah atau syariat, di mana syariah ini hukum-hukumnya ya ada mulai dari wajib sampai haram. Ya, lah dua-duanya ini kalau lihat gambar membuahkan akhlak. Jadi dua-duanya baik itu akidah ataupun syariah itu buahnya akhlak, tidak kosong. Ya, tidak kosong. Ada orang pada zaman Nabi, ya, dia Al-Qur'annya bagus sekali, ibadahnya bagus sekali, tetapi ketika bahasa sininya mah songong gitu ya, kepada Nabi, maka Rasulullah mengatakan orang dari dia baca Al-Quran itu hanya sampai kerongkongannya saja, dan dari sana keluarlah nanti turunannya orang-orang yang tidak baik dalam berakhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, seperti dikatakan oleh Pak Ustadz Ridwan tadi bahwasanya hubungan kita dengan manusia, apalagi juga dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kunci kesuksesan. Ya, tidak terjadi kehinaan. Orang itu tidak akan hina kalau dia itu hubungan dengan Allah dan dengan manusia itu baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau saya bacakan nanti panjang, gitu kan? Silakan. Duribat alaihimul dhillah, ya kan? Akan diliputi manusia itu, mereka itu adzillah, kehinaan, ya kan? Ainama tuqifu, dimanapun dia itu bertempat, dimanapun dia berada, kita itu akan dialami sebuah kehinaan dimanapun berada, mau di blok TU, mau pindah, mau kemana saja, kecuali, ya kan, illa bihadlim minallahi wa hadlim minan nas. Ini kuncinya semacam itu. Selama dia itu talinya dengan Allah dan tali dengan manusia itu baik, maka insya Allah kehidupan di mana saja, kapanpun menjadi baik. Ini ya. Kemudian saya percepat saja karena waktunya paling 45 menit, ya kan?
Ini definisi akhlak. Ya, definisi akhlak itu gambaran tentang perbuatan, tingkah laku atau perangai, atau merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaan, atau merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Bisa positif, bisa negatif. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu adalah hayatun lin nafsi. Ya, hayatun lin nafsi rasikhatun da'iyatun lil af'ali wa ghairiha. Yang namanya akhlak itu adalah bawaan, ya kan? Bawaan jiwa yang sudah mantap, yang dari itu seluruh perbuatannya, ya, seluruh kata-katanya, perangainya itu muncul dari gambaran yang ada di dalam hati. Itu semacam itu. Hayatun lin nafsi rasikhatun da'iyatun tasdur bihal af'al wa ghairihi. Jadi ketika kita berbuat, maka lihat apakah perbuatan, perangai, sikap, gitu kan, yang muncul dari dalam hati itu baik apa tidak. Itulah akhlak kita. Gitu. Lanjut, macam-macam akhlak. Makanya ketika yang muncul dari jiwa itu kok buruk, ya kan? Yang muncul dari jiwa itu gerakannya nggak bagus, mulutnya yang diucapkan kotor, tidak baik, maka berarti itu akhlak madmumah, sayyi'ah atau khabithah. Tetapi jikalau itu baik, terpuji, maka disebut dengan mahmudah, terpuji, atau karimah, mulia, atau hasanah, baik. Jadi sebutannya itu ada akhlak mahmudah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul yang baik, ya, yang hasanah, akhlakul hasanah. Ada yang akhlakul madmumah, tercela, ada akhlakul khabithah, buruk, jelek, ada akhlakul sayyi'ah, ya kan, jelek juga. Ini kita harus melihat buah dari. Lah bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW? Sosok Nabi Muhammad ini sudah jelas dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya kan? Sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya, pada diri Muhammad itu ada khuluqin 'adzim. Akhlak yang sangat agung. Ya, yang sangat agung, azimun, agung. Kemudian di dalam surat yang lain Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sudah biasa kita dengar. Di samping kata uswatun hasanah ini juga ada pada diri Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Rasulullah sosoknya itu adalah uswatun hasanah karena memiliki akhlak yang agung. Makanya, ya, ini di dalam sebuah hadis, ya, nanti ini diantara sosok Nabi Muhammad SAW, sifatnya itu adalah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Gitu kan? Ini sifat-sifat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kasih sayangnya terhadap orang-orang mukmin sangat besar sekali. Mereka apa? Menginginkan umatnya itu untuk senantiasa dalam kebaikan. Lanjut saja. Nah, maka karena akhlaknya bagus, ya, kemudian memang uswatun hasanah, maka Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, ini Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak."
Sesungguhnya aku ini diutus liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka ketertarikan pertama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Mekah, masyarakat Mekah kepada Nabi itu pertama adalah akhlaknya. Bukan karena dari ajarannya yang hebat, itu jelas. Kalau orang itu akhlaknya bagus, insya Allah apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan akan menjadi baik adanya, sebab akhlak. Mengapa kita kadang-kadang tertolak, ya kan? Ketika kita menasehati orang, menasehati anak, karena kita ini, ya kan, tidak menunjukkan contohnya, teladannya, prototipenya, tidak. Anak jangan nonton TV, tapi kita sendiri nonton TV. Jangan main HP terus, tapi sendirinya main HP. Pasti nggak nurut, gitu kan? Tetapi beda dengan Rasulullah SAW. Ketika dia mengatakan ini, beliau mengatakan ini, maka beliau pun semacam itu. Itu disitulah yang namanya akhlakul karimah. Lanjut saja. Untuk itu akhlak ini menjadi buah, jadi iman itu yang sudah tertanam. Nah, di antara dalilnya adalah ini. Akhlak adalah buah atau bunga iman. Rasulullah SAW akmalul mu'minina bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang sempurna imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya bagus. Akmalul mu'minina, orang-orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya bagus. Ya, spontanitasnya dalam berperangi, dalam bergerak, dalam berucap, dalam bertingkah laku itu bagus. Itulah yang namanya akhlak yang muncul dari keimanan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Yang namanya iman itu 70 lebih cabangnya. Aulaha yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah itu imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan segala sesuatu yang membahayakan di jalan. Kalau ada ranting, ada pecahan kaca di jalan atau batu bulat yang membahayakan, kita singkirkan. Itu tandanya bukti buahnya iman. Nah, ini wal haya'u minal iman. Malu juga termasuk dari iman. Jadi ternyata akhlak ini menjadi di antara ciri khas orang-orang yang beriman. Hanya menyingkirkan, kalau biasanya diartikan di dalam Mbah Google itu duri, gitu kan. Padahal ada itu artinya adalah segala sesuatu yang dapat membahayakan, apapun bentuknya yang ada di jalan, ya kan. Kalau lewat jalan underpass, ya ada buah apa itu, timbul yang sukun, ya, sukun yang jatuh di tengah jalan, kita singkirkan. Itu menandakan iman ada di dalam diri kita. Ini buah iman, ya. Kemudian cepat saja, tidak terlalu lama. Akhlak adalah buah atau bunga dari ibadah. Ya, di sini saya contohkan yang namanya puasa. Kalau ingin berhasil puasanya, ya kan, maka fala yarfus wala yaskhab. Fala yarfus wala yaskhab. Jangan berbuat berkata-kata yang kotor. Ini akhlak. Wala yaskhab,
jangan membuat gaduh, onar, membuat perbuatan kita itu menjadi orang lain berantakan. Bahkan fa'in sabahu ahadin, kalau ada orang yang nyacik kita, memancing emosi kita, gitu kan? Atau ngajak berantem sama kita, gitu kan? Maka falyakul, katakanlah ini mru'un shaimun, aku ini orang yang sedang puasa. Jadi yang namanya rofah dan ya kan yashab ini adalah potensi dari dalam, memancing yang muncul dari jiwa kita untuk berbuat tidak baik, baik itu ucapan ataupun gerakan. Itu harus dihindari dalam puasa. Makanya dulu saja waktu kecil kalau nangis saja nggak boleh, awas batal. Takut, ditakut-takutin sama orang tua. Saya kalau mau nangis saja udah dibilang apa? Batal. Awas nangis batal. Waduh, gitu kan. Ya, orang tua marah. Pokoknya siang ini saya nggak marah, nanti habis maghrib marahnya. Padahal yang namanya puasa itu ya sebulan penuh, gitu kan. Sebulan berapa hari Pak Sayuti? Ya bisa 29, bisa 30. Gitu. Ya, ini atau dipancing dari eksternal. Kalau yang ini tadi muncul dari kan, atau ada orang mancing, baik itu muncul dari dalam ataupun dipancing, nggak ngaruh, itu ibadah, gitu kan? Dicaci, dihina, itu buah dari lain. Kan orang kan ada sabarnya, ya. Yang ukur sabar itu kan bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada sabar itu ada batasnya, dia nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang namanya Allah itu akan menyempurnakan pahala ganjaran orang yang sabar ini bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Subhanallah. Ya, jadi semacam itu. Atau di dalam sholat, ya kan? Bahwasanya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini akhlak, ya kan? Jadi kalau kita sholat kok masih berbuat keji dan mungkar, jangan kita tinggalkan sholatnya, berarti perbaiki sholatnya. Nah, sholat juga masih keji dan mungkar, ngapain sholat ya salah, gitu kan? Tetapi perbaiki sholatnya. Seperti sedekah 1 juta nggak ikhlas sama 1000 ikhlas, milih mana? Ya yang 1 juta diikhlaskan, gitu. Jangan, ya mendingan 1000, jangan, gitu. Itu kan logika yang terbalik kadang-kadang. Mendingan 1000 ikhlas ketimbang 1 juta nggak ikhlas, ya. Yang diperbaiki itu ikhlasnya, bukan 1 juta sama 1000-nya. Gitu. Ini ibadah, ya. Tadi iman, ibadah. Yang kemudian akhlak, ini haji juga ibadah, gitu kan? Di antaranya ada al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang namanya orang berhaji kepingin berhasil, makbul, mabrur, maka tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbuat yang tidak baik, bahkan tidak boleh berjidal, berdebat tapi nggak ada manfaatnya, gitu kan? Berdebat tapi nggak ada manfaatnya di dalam haji. Ini akhlak, ya. Jadi ternyata sholat, haji, puasa, ibadah itu harus membuahkan akhlak. Jadi iman ya buahnya akhlak, ibadah ya buahnya akhlak. Subhanallah.
Maka sebagai manusia untuk memiliki akhlak yang baik kita harus bermuhasabah, ya kan? Sering kita itu melihat orang lain standarnya diri kita, dia akhlaknya agak bagus karena standar baiknya kita. Semuanya saya itu memang dasarnya gampang senyum, gitu kan? Melihat orang yang gampang senyum, ya Allah dia mah orang wajahnya kok kayak dilipat begitu. Lah memang ciptaannya begitu, gitu loh. Bukan gitu. Ini harus bukan berarti jelek. Orang yang nggak jalan itu bukan berarti jelek, memang bawaannya begitu. Gitu. Jadi standarnya standar kita. Gitu. Ketika kita rajin sholat, gitu kan standarnya dari kita. Dia dekani begini tapi nggak pernah ke masjid. Standarnya diri kita. Maka kita ini ketika menjadi manusia harus bermuhasabah, khususnya dalam berakhlak. Bagaimana tutur kata kita kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, ke teman dan yang lainnya. Itu tutur katanya atau perbuatan kita, gitu kan? Kadang-kadang nggak sengaja loh menjadi sebuah karena spontan bila fikrin wa yusrin, tanpa pikiran dan mudah itu, karena perang itu ngasih apa-apa ke kiri kayak orang barat, gitu kan? Orang Indonesia itu subhanallah sopannya sampai diakui dunia, gitu kan? Nah, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang kebiasaan, gitu. Nah, makanya perlu bermuhasabah. Lah muhasabahnya apa? Ini saya mengambil ada istilah takhalli 'anir radha'il. Ini bahasa Arabnya itu takhalli 'anir radha'il, yaitu mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Pasti manusia itu mempunyai keburukan, mempunyai kejelekan, mempunyai sesuatu akhlak yang tidak baik. Tapi ada yang ketahuan dan ada yang nggak ketahuan, gitu saja. Itu. Ya, yang tahu adalah diri kita. Maka bermuhasabah yaitu takhalli 'anir radha'il. Hendaklah mengosongkan diri kita dari perbuatan yang buruk supaya jernih. Kalau bapak-bapak punya air putih, air mineral, ya kan, yang namanya saya itu ingat Agim itu, ya kan, ada kecap, ada air mineral. Kecap itu ketika iklan di TV semuanya mengatakan nomor 1, nggak ada yang nomor 2, gitu kan? Mau ABC, mau piring lombok, mau bangau, ya kan, mau kurma, semuanya adalah nomor 1. Tapi ketika nomor 1 ini dimasukin kotoran di dalamnya, nggak kelihatan. Ya, mau kotornya kayak apa, masukin aja, nggak kelihatan. Tetapi yang namanya air mineral, iklannya nggak ada yang nomor 1. Pasti dia akan memunculkan sumbernya dari mana atau prosesnya, ya kan? Bahkan karena masyarakat sekarang ini cenderungnya suka sekali istilah syariah, gitu kan, syar'i, gitu kan, maka muncullah istilah, gitu kan, ini sudah diruqyah supaya tertarik. Ketika prosesnya dibacain Al-Quran, wah, udah pada itu pinterannya pedagang. Lihat konsumen sekarang begitu, bikin begitu, gitu kan? Nah, iya, gitu kan. Tapi ya namanya orang kita kadang-kadang tertarik, bikin perumahan, ya pokoknya yang perumahan syariah, gitu kan. Nggak taunya ditipu, hilang semuanya itu investasi. Karena mudah sekali, gitu kan, mudah sekali, simbol-simbol, suka yang bentuknya simbol-simbol, gitu. Nah, ini takhalli 'anir radha'il, mengosongkan diri dari perbuatan, ya kan, yang buruk. Maka untuk itu bermuhasabah.
keburukan apa sih yang biasa aku lakukan kepada semuanya saja, perbuatan kita dan lain sebagainya. Setelah kita tahu, maka yang kedua, tahalli bil fadhail, hiasi dengan keutamaan yang baik-baik dimasukkan, ya kan? Makanya sabda Rasulullah SAW, ya kan, hendaklah ikutilah keburukanmu dengan kebaikan. Untuk apa? Tampuha, menghapus keburukan yang ada. Jadi keburukan kalau bisa, kalau terjadi langsung ganti yang bagus. Hilangkan itu, ganti yang bagus. Fatbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, ini semacam itu akhlak sedikit demi sedikit. Terus sehingga ketika Allah memanggil kita dalam proses menuju kebaikan, bukan malah turun menuju keburukan, ya. Nah ini apa namanya, sering sekali orang untuk berintrospeksi atau muhasabah kan gak gampang. Memang yang namanya penyakit hati dengan penyakit fisik itu memang kadang-kadang susah. Ya, saya mau contoh semacam ini. Ini penyakit fisik dan penyakit hati itu ada bedanya. Kalau penyakit fisik, Bapak, saya juga ketika penyakit fisik langsung sadar tahu. Ini yang sehingga gampang sekali untuk katakanlah mengosongkan. Waduh, ini saya pusing nih, gitu kan? Nah, tahu. Tetapi yang namanya penyakit hati ini, karena akhlak itu kan munculnya dari situ, ya kan? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam apa namanya diri itu, badan itu ada segumpal darah. Idza soluhat soluhasairu amali kulli. Kalau darah itu bagus, maka seluruh amal perbuatannya menjadi bagus. In fasadat, kalau rusak, maka fasada sairu amali kulli, maka seluruh amalannya menjadi rusak juga. Ala wahya al-qalbu, ingatlah itu hati. Lah ketika hati ini sakit, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nggak sadar kalau dirinya sakit. Contoh di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Gitu kan? Udah dibilang jangan rusak bumi, jangan merusak lingkungan, jangan merusak tetangga, gitu kan? Dia malah mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Oh, kami ini kan orang baik, perasaannya baik, nggak sadar. Lah kan susah. Gitu kan? Itu penyakit hati, sehingga akhlaknya menjadi jelek. Yang kedua, kalau penyakit fisik itu karena sadar, langsung pikirannya cari obat atau dokter. Bapak pusing, aduh pusing nih, Paramed atau Panadol, begitu kan? Kok agak berat sedikit, Krismi nih, atau Pinat, langsung gitu, cari obat atau ini. Tetapi kalau yang namanya orang yang hatinya sakit, itu malah nyari komunitas yang sama. Orang yang suka ghibah, gunjing, yang ngumpul dengan orang-orang yang suka gunjing, itu biasanya begitu. Orang yang komunitas yang sama. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa idza khalau ila syayatinihim, gitu kan? Qalu innama nahnu mustahzi'un. Ketika kumpul bareng dengan orang Muslim, wah saya ini begini. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika ia kembali bersama dengan setan-setan mereka, komunitas mereka, saya itu begitu itu kan cuma pura-pura doang bareng-bareng. Ya, itu. Ini yang harus kita, maka penyakit hati itu harus senantiasa kita sadari sehingga mudah diobati. Gitu kan? Lah,
Kalau penyakit fisik, sebenarnya kita ketika sakit itu ngucapin alhamdulillah atau innalillahi astagfirullah innalillah. Sebenarnya Allah sedang menghapus dosa kita. Gitu kan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu al-adha min maradhin aw siwa." Barang siapa seorang muslim, tidak ada satupun orang muslim yang ketika ditimpa keburukan, baik itu sakit ataupun yang lainnya, illa haqqallahu khotoyahu. Ya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya kama tahuttus sajarah waraqaha, seperti daun-daun kering yang jatuhan dari pohonnya. Jadi kalau kita pusing itu ya ada alhamdulillahnya, ada innalillahnya, gitu kan? Karena dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang namanya penyakit hati itu bisa menghilangkan dosa kita, pahala kita. Bahkan nanti ada sebuah hadis, pahala kita itu akan diberikan kepada orang yang kita caci, orang yang kita sakiti. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Lah ini apa namanya? Contoh orang yang hilang pahalanya padahal dia rajin hajinya. Wah, ini saya rajin hajinya, aduh repot dah. Rajin sholat subuhnya, rajin puasa Senin Kemisnya. Nah, ini silakan dibaca saja. Ada orang yang bangkrut kelak di akhirat. Sebab apa? Ya kan? Sebab akhlaknya buruk. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat bertanya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak mempunyai uang. Namanya begitu dah, la dirhama, ya kan? La dirhama wala mata, nggak punya uang, nggak punya perhiasan. Berarti itu orang yang bangkrut, gitu kan? Sahabat tapi yang jawab. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang bangkrut itu dari umatku itu kelak ketika di hari kiamat datang, dia membawa hajinya yang berkali-kali, dia membawa sholatnya yang rajin ke masjid, sholat tahajudnya, kemudian dia membawa puasanya, rajin sedekahnya, ya kan? Tetapi setelah mau masuk surga ada orang yang interupsi, ya kan? Ya Allah, faqad syatama hadza, dia pernah mencaciku ya Rasulullah. Oh gitu. Akhirnya nih pahalanya orang yang rajin gitu diberikan kepada orang yang dicacinya, ya kan? Kemudian wa akala mala hadza, dia senangnya utang tapi nggak bayar. Sampai akhirat, gitu kan? Dia senangnya apa namanya makan korupsi, gitu kan? Dia senangnya begini, gitu kan? Maka diambil itu, semuanya sampai ternyata habis, sampai habis, qabla an yuqdha ma alaihi, sampai habis sebelum masih ada yang pada protes. Maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar, maka diambil keburukan orang yang pernah dijailin itu, dicaci itu, diambil diberikan ke dia. Keburukannya diambil karena sudah habis kebaikannya. Yang tadinya mau masuk surga, maka summa turiha ilannar, kemudian dia akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang terakhir ini azul musalah. Ini sekedar ini yang namanya kezoliman. Kezoliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu ada 3. Ada namanya fadzulmun la yaghfirullah. Ada kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua adalah zulmun yaghfiruhullah. Ada kezoliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga adalah zulmun la yatrukuhullah. Ada kezoliman yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap ada sampai akhirat. Yang pertama zulmun la yaghfirullah.
itu syirik dan lain sebagainya. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada zulmun yafiruhullah. Kezaliman hubungan kita dengan Allah itu gampang diampuni. Astagfirullah, taubat, insya Allah diampuni. Tetapi ada zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak dibiarkan, tetap terbawa sampai mati, yaitu kezaliman antara manusia satu dengan manusia yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga saja kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dapat bermuhasabah dengan mengosongkan perbuatan-perbuatan buruknya dan menghiasinya dengan perbuatan-perbuatan yang utama, sehingga asar pengaruh dari iman kita, pengaruh dari ibadah kita dapat berakhlakul karimah. Syukran katsiran, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan susah-susah.